Halo sobat Nime, kita gas lagi dah lo profilnya. Seperti biasa, seruput dikit. Ah, langsung aja kita gaskan lagi dah lo profilnya. Dan gue juga mau kasih tahu kalau misalnya jawaban untuk di hari Jumat kali ini nggak upload ya cuy ya, karena memang jawaban lagi libur, dari sana libur. Dan hari Sabtu lanjut lagi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lo profilnya dulu. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Luchogi pada akhirnya dia dengan kemampuan yang dia miliki, dengan rayuan yang ia ucapkan, ternyata pada akhirnya dia dapat membuat salah satu MC yang ada di dunia ini, peran antagonis, protagonis yang ada di dunia ini, yaitu Yue, pada akhirnya akan bekerja untuk dirinya mengumpulkan Soul Jade ini. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa, membuat MC yang ada di dunia ini pada akhirnya mau bekerja untuk dirinya. Yuhihihi. Selain itu juga Luchogi juga tahu kalau Soul Jade ini dapat meningkatkan kemampuan dari muridnya, yaitu Hating. Tapi di sini dia juga tahu kalau dia juga tidak cuman dihuni oleh Hating aja di tempat ini, tapi ada juga beberapa murid lainnya lagi seperti Luobing dan juga Mong Dongfang. Maka dari itulah di sini Luchogi dia mulai berpikir bagaimana untuk dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh Luobing dan juga Mong Dongfang. Namun ngomong-ngomong soal Luobing, di sini Luchogi dia juga tahu kalau Luobing sebelumnya sedang pergi turun gunung untuk membeli beberapa pakaian baru, dan sekarang di mana dia pikir dari Luchogi. Maka dari itulah di sini dia pun mencoba untuk mencari di mana Luobing, dan ketika dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk mencari di mana Luobing berada, ternyata saat ini Luobing ada di kamar dari Luchogi yang sedang melihat ke arah baju yang telah dia beli, dan itu membuatnya berpikir, sedang apa dia di kamarku? Pikir dari Luchogi. Tapi di sini ketika Luchogi melihat dan juga mendengar apa yang diucapkan oleh Luobing, di sini ternyata Luobing dia pun merasa kalau pakaian yang ada di depannya ini sungguh sangat luar biasa bagus. Ya, pakaian ini sungguh sangat luar biasa, dan jika digunakan oleh tuan muda, ini adalah hal yang sangat luar biasa, ucap dari Luobing. Tapi di sini dia juga termenung ketika dia melihat pakaian dari Luchogi, dan ternyata saat ini Luobing dia memiliki perasaan yang memang sangat-sangat sensitif, dan dia juga tahu kalau saat ini Luchogi masternya kini berdekat ataupun dekat dengan seorang gadis, yaitu gadis Xia, dan dia juga merasa kalau mereka berdua adalah pasangan yang sangat sempurna. Mereka benar-benar sempurna, dan mereka sepertinya memang ditakdirkan untuk bersama, ucap dari Luobing di dalam hati. Tapi di sini dia juga merasa kalau dirinya ini nggak adil, karena memang dia juga menyukai Luchogi, dan itu benar-benar membuatnya agak sedikit tersayatlah di hatinya. Tapi untuk Luchogi yang melihat Luobing yang seperti ini, dia pun tahu kalau sepertinya gadis kecil ini dia terlalu murni dan juga polos, ucap dari Luchogi. Namun untuk Luobing sendiri, dia pun memang saat ini berharap untuk mendapatkan perhatian dari tuan muda ataupun master sekte. Tapi dia juga sadar betul dari mana asal usulnya berada. Aku berasal dari tempat yang seperti itu, dan aku tidak layak untuk master sekte, ucap dari Luobing yang sadar betul akan kondisinya. Bagaimana mungkin gadis yang terlahir dari tempat-tempat nakal bisa bersama dengan tuan muda yang merupakan master sekte? Tentunya itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mungkin bagi dirinya. Tapi bagi dirinya juga itu sudah cukup untuk dapat dekat dengan master sekte saja, walaupun dia juga tahu dia tidak mungkin dapat memiliki Luchogi seutuhnya. Dan untuk Luchogi, dia pun dapat melihat dan juga dapat merasakan apa yang sepertinya dipikirkan oleh Luobing. Karena dia dibesarkan di tempat yang seperti itu, dia memiliki sensitivitas yang sangat luar biasa, dan dia pandai dalam membaca orang lain di usianya yang sangat muda. Luar biasa. Tapi aku pikir aku juga tidak pernah melakukan sesuatu yang istimewa kepada dirinya, ucap dari Luchogi. Maka dari itulah apa yang harus aku lakukan untuk dapat menghiburnya, pikir dari Luchogi. Tapi di sini Luobing dia pun ternotis ketika dia merasakan Luchogi tiba dekat dengan dirinya. Master sekte, ini aroma master sekte, ucap dari Luobing yang sadar kalau saat ini Luchogi datang. Dan untuk Luchogi, dia pun datang mendekati tempat itu, dan dia berpura-pura kalau dia tidak tahu kalau ada Luobing di tempat ini, dan dia juga kini sengaja mengeluarkan sedikit keberadaannya untuk dapat disadari pula oleh Luobing. Hari ini sungguh sangat melelahkan, ucap dari Luchogi. Melihat master sekte datang membuat Luobing dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia harus menarik perhatian dari master sekte. Namun untuk Luchogi, dia pun berpura-pura tidak tahu
Ada apa? Kenapa kau di sini? Tanya dari Lu Choggy. Dan untuk Luo Bing, tidak master, aku sedang menggantung jubah baru untuk Anda, ucap dari gadis imut ini. Oh, oke, baiklah, sambut dari Lu Choggy. Dan kini dia pun memasuki kamarnya dan dia juga memuji pakaian yang sebelumnya telah dibeli oleh Luo Bing untuk dirinya. Hei, itu kelihatannya bagus, ucap dari Lu Choggy. Iya, terima kasih tuan muda, sambut dari Luo Bing. Di sini Luo Bing dia juga menuangkan secangkir teh hangat untuk Lu Choggy, tapi tentunya dengan pesonanya juga yang membuat Lu Choggy juga tahu kok sepertinya gadis ini masih aja mencoba untuk dapat menggoda dirinya. Lumayan, ucap dari Lu Choggy. Oh, benarkah? Jika tuan muda mau, aku bisa menuangkannya setiap hari, ucap dari Luo Bing. Ini berbeda nih, ucap dari Lu Choggy di dalam hati. Tapi untuk Luo Bing tentunya, dia pun kembali berpura-pura untuk menarik perhatian dari Lu Choggy dengan cara berakting seperti ini. Berakting berpura-pura jatuh, tapi dengan kekuatan spiritual, Lu Choggy dapat menghentikan Luo Bing. Waduh, gawat nih. Jika saja gadis Yan dia datang dan melihat kondisi yang seperti ini bakal repot nih, pikir dari Lu Choggy. Dan dia juga tahu kemampuan yang dimiliki oleh gadis Yan sungguh sangat luar biasa gila. Dan jika dia ngamuk, aku takut sekteku hancur dah, ucap dari Lu Choggy yang tahu kemampuan dari gadis Yan. Apalagi kalau dia senang cemburu, tentunya itu bakal merepotkan, pikir dari Lu Choggy. Tapi untuk Luo Bing, dia juga bertanya kepada Lu Choggy, Master Sekte, apakah kau ingin mencoba pakaian baru itu? Ucap dari Luo Bing. Tapi di sini untuk Lu Choggy dia berujar, tidak perlu. Aku mempercayakan tugas ini kepada dirimu, ucap dari Lu Choggy yang menolak untuk pakai baju baru. Tapi untuk Luo Bing, dia pun ngambek ketika dia melihat ternyata Master Sekte menolak permintaannya, yang membuat Lu Choggy nggak punya pilihan lain karena memang dia saat ini ingin menghibur Luo Bing. Oke, baiklah, mari kita gunakan, ucap dari Lu Choggy. Maka dari itulah kini dia pun mengenakan pakaian baru yang telah dibeli oleh Luo Bing. Hei, bagaimana penampilanku? Ucap dari Lu Choggy. Dan itu jelas menotis bagi Luo Bing yang langsung kesemsem ketika dia melihat Lu Choggy menggunakan pakaian barunya. Dan di sini untuk Lu Choggy, sudah cukup. Berhentilah menatapku seperti itu. Dan sekarang tolong bersihkanlah ruang kultivasi dan juga nyalakan dupa untuk dapat menenangkan hati, ucap dari Lu Choggy. Mendengar hal itu membuat Luo Bing dia pun bertanya apakah Master Sekte akan melakukan sebuah pelatihan tertutup. Tidak, ini bukan untuk diriku, tapi ini untuk seniormu, sambut dari Lu Choggy. Karena memang saat ini Lu Choggy ingin membantu Hating meningkatkan kultivasinya setelah dia mendapatkan Soul Jade itu. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian setelah Luo Bing membersihkan ruang kultivasi saat ini, Lu Choggy mencari di mana Hating berada. Dan setelah dia keliling sekte untuk mencari keberadaan dari Hating, pada akhirnya ketemu juga. Akhirnya kau ketemu juga, dasar bocah nakal, kemana aja kau? Sulit sekali untuk dapat menemukanmu, ucap dari Lu Choggy yang kesal juga ketika Hating aja nggak bisa dirasakan kemana keberadaannya karena memang hawa keberadaannya sungguh sangat tipis. Bocah ini benar-benar menyebalkan, ucap dari Lu Choggy sembari mencubitnya. Tapi untuk Hating dia nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dia dicubit. Tapi di sini untuk Lu Choggy dia berujar, sudah, sekarang aku akan memberikanmu setengah dari bola Soul Jade ini, ucap dari Lu Choggy yang kini mengeluarkan Soul Jade dengan ukuran yang cukup besar yang membuat Hating dia pun bingung lah. Besar banget, pikir dari Hating. Tapi untuk Lu Choggy dia berujar, ya ini memang sangat benar. Ini bahkan setengah dari lingkaran sempurna dan ini adalah yang sungguh sangat luar biasa. Tapi sebelum untuk dapat memberikannya kepada Hating, di sini Lu Choggy mencoba untuk dapat memeriksanya dulu dengan bantuan dari sistem. Dan ternyata saat ini sistem mendeteksinya kalau benda ini disarankan jika ingin mengambil energi yang ada di dalamnya harus digunakan bersama dengan ramuan penyembuh dan juga pemulihan, yang artinya sepertinya benda ini cukup berbahaya, ucap dari Lu Choggy. Tapi dia juga berpikir kalau sepertinya benda ini hanya dapat digunakan oleh Hating. Namun sebelum Lu Choggy dia memberikan benda ini kepada Hating, tentunya dia juga bertanya bagaimana tentang perkembangan dari kultivasi dari Hating. Bagaimana? Tanya dari Lu Choggy. Tapi untuk Hating dia cuma garuk-garuk kepala aja, yang membuat Lu Choggy dia pun kesal. Kenapa ini bocah? Dan sudah, diamlah dan jangan bergerak biar aku periksa dulu, ucap dari Lu Choggy. Maka dari itulah ketika dia menyalurkan sedikit energi spiritualnya untuk dapat memeriksa kultivasi dari Hating, ternyata lah bocah ini kagak naik-naik kultivasinya, mandek.
Dia tidak melakukan apapun kah? Dia tidak menyerap energi spiritual yang ada di sekitar kah? Pikir dari Lu Chogi yang berpikir kalau sepertinya Hating nggak ngapa-ngapain. Tapi di sini untuk Hating sendiri dia juga tahu kalau ada yang tidak beres dengan dirinya karena dia tidak bisa menyerap energi spiritual yang ada di sekitarannya. Dia hanya dapat menyerap energi yang berasal dari Soul Jade. Kondisi tubuhnya sungguh sangat unik dan aneh. Dan sepertinya dia sulit untuk dapat menyerap energi spiritual. Pikir dari Lu Chogi, dan jangan bilang kalau dia hanya dapat menerobos dengan bantuan dari Soul Jade ini kah? Wow, ini merepotkan nih. Dia hanya bergantung dengan Soul Jade untuk melakukan sebuah penerobosan. Dan jika aku adalah master yang tidak berguna, tentunya ini akan membuat masa depannya juga hancur. Tapi, dia agak merepotkan sih. Namun untuk Hating yang melihat Lu Chogi yang menung-menung aja membuatnya pun berpikir, Master Sekti, kenapa dia diam saja? Apakah dia tidak senang dengan kemajuanku? Pikir dari Hating. Tapi untuk Lu Chogi tiba-tiba aja dia pun kembali tersenyum dan dia juga berujar, untung saja aku adalah orang pilihan langit. Jadi kau tidak perlu khawatir bocah. Ucap dari Lu Chogi yang membuat Hating juga bingung lah. Tadi dia cemberut tiba-tiba senyum. Ada apa ini? Pikir dari Hating juga. Tapi untuk Lu Chogi dia berujar, sudah. Sekarang, bocah, tutup matamu dan jernihkan pikiranmu. Dan mungkin saja ini tidak akan mudah seperti yang sebelumnya. Dan sekarang persiapkan dirimu. Ucap dari Lu Chogi. Maka dari telah di sini Hating dia pun kini fokus untuk dapat menyerap energi spiritual yang ada bersama dengan Soul Jade itu. Dan ketika Hating mencoba untuk dapat melakukannya, di sini Lu Chogi dia pun dapat melihat kalau sepertinya Hating benar-benar hanya dapat menyerap energi spiritual yang berasal dari Soul Jade itu. Karena memang saat ini Hating tubuhnya pun perlahan-lahan memancarkan energi kegelapan yang cukup luar biasa kuat. Bahkan saat ini sungguh kuat, bahkan sangat-sangat kuat. Dan itu membuat Lu Chogi dia juga dapat mendengar suara-suara jahat yang ada di sekitaran dari Hating. Bahkan saat ini Lu Chogi dia juga dapat melihat sebuah bayangan gelap yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang tubuh dari Hating. Kenapa ada bayangan gelap? Kenapa ini terlihat cukup aneh? Pikir dari Lu Chogi. Tapi di sini dia juga agak bingung kenapa bayangan itu tiba-tiba saja malah menunduk kepadanya seperti memberikan sebuah hormat. Kenapa dia menunduk? Pikir dari Lu Chogi yang juga bingung. Apa ini? Dan jika orang lain yang melihat ada sebuah bayangan yang menundukkan badannya di hadapan makhluk hidup, tentunya ini bakal mengerikan. Ucap dari Lu Chogi. Tapi untuk diriku, aku memang pantas untuk dapat menerima penghormatan seperti ini. Ucap dari Lu Chogi. Namun di sini perlahan-lahan energi kegelapan yang dipancarkan oleh Hating juga mulai perlahan-lahan mulai memudar. Bahkan saat ini energi spiritual hijau mulai mendominasi. Hating hanya dialah yang dapat menyerap energi spiritual jihad yang ada bersama dengan Soul Jade. Yang artinya jika tidak ada orang lain yang dapat memurnikannya, tentunya ini akan menjadi sebuah bencana. Tapi untungnya bocah ini dapat melakukannya dan dia menyerap semua dosa-dosa itu. Ucap dari Lu Chogi. Namun untuk Hating sendiri saat ini dia pun kini fokus untuk dapat menyerap energi spiritual itu dan dia juga mulai perlahan-lahan melakukan sebuah penerobosan. Dia melakukan sebuah penerobosan dengan cara seperti ini. Cepat lagi, Edan. Ucap dari Lu Chogi. Karena memang untuk Hating sendiri saat ini dia pun langsung cepat sekali dia melakukan sebuah penerobosan dari level 30 langsung naik 31, 32, 33 dan cepat sekali dia melakukan sebuah penerobosan sama seperti dirinya. Gila nih bocah. Dia dapat melakukannya sungguh sangat luar biasa. Ucap dari Lu Chogi. Tapi karena memang muridnya melakukan sebuah penerobosan dan mendapatkan naik level, tentunya membuat Lu Chogi dia juga sama. Dia pun mendapatkan notifikasi sistem pula. Dia pun mendapatkan hadiah tambahan karena muridnya saat ini melakukan sebuah penerobosan di mana Lu Chogi dia mendapatkan 150.000 poin XP dan itu cukup lumayan. Seperti yang diharapkan dari muridku yang luar biasa. Dia naik level, aku juga banyak XP. Edan. Ucap dari Lu Chogi yang sungguh sangat senang. Tapi untuk Hating ketika dia melakukan penerobosan dan menyerap energi spiritual jahat, dia juga merasakan ada sebuah tekanan yang mulai terasa oleh tubuhnya dan itu membuat Lu Chogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pun membantu Hating untuk dapat menstabilkan kondisinya. Karena memang setelah Lu Chogi membantu menstabilkan kondisi dari Hating, di sini Hating dapat kembali stabil tubuhnya dan juga energi yang mulai stabil kembali yang membuat Lu Chogi dia pun merasakan kalau ini adalah tugas memang seorang master. Ucap dari Lu Chogi. Namun di sini Lu Chogi dia juga berpikir tentang Hating ini. Dia tahu kalau Hating ini memiliki kemampuan seperti seorang Great Demon King di masa depan dan dia juga ingin tahu bagaimana bisa Hating dapat melakukannya. Dan untuk tahu kenapa Hating bisa terjadi terlahir seperti ini, tentunya membuat Lu Chogi dia pun ingin bertemu dengan master pertama dari Hating, sosok yang telah menciptakan Hating. Dan sepertinya jika aku punya waktu, aku ingin bertemu dengan orang tua buta itu. Ucap dari Lu Chogi.
Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah tempat yang memang ini agak sedikit sepertinya tempat-tempat orang-orang jahat, di sini terdapat seorang pria tua yang datang menemui seseorang yang ada di dalam sebuah altar, di atas sebuah altar. Dan ternyata orang yang datang itu adalah Master Menara, di mana dia melakukan sebuah pertukaran dengan orang yang sedang duduk di singgasana itu, di mana orang tua ini dia mendapatkan hadiah sebagai timbal baliknya berupa Soul Jade. Mendapatkan sebuah Soul Jade tentunya membuat Pak Tua ini dia pun agak sedikit kesal juga ketika dia mendapatkan Soul Jade yang tidak utuh. Bukankah kau katakan kau akan memberikanku yang utuh? Ucap dari Pak Tua ini yang merupakan Master Menara. Tapi sosok bertopeng itu dia mengatakan tidak. Orang tua, tampaknya kau tidak tahu apapun tentang Soul Jade itu. Bahkan kau pikir kau juga tidak tahu manfaatnya. Ucap dari pria topeng itu. Mendengar hal itu membuat Pak Tua Menara. Dia bertanya, apa? Bermanfaat? Apa maksudmu? Soul Jade ini adalah kekuatan dari Hades yang telah tersebar orang tua. Mereka harus utuh untuk dapat memulainya. Tapi jika dia utuh, kekuatan yang ada di dalamnya tidak lagi dapat diserap. Jadi itu tidak boleh terjadi. Kalau sudah utuh berarti benda ini telah disegel. Ucap dari Pak Tua ini. Pak Tua bertopeng. Tapi untuk Master Menara dia berujar, kalau begitu berikan aku yang utuh. Dan aku akan menemukan cara untuk dapat memecahkan segel itu. Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini sosok yang duduk di singgasana itu dia pun tertawa. Nah, dia tahu untuk dapat memecahkan segel dari Soul Jade itu membutuhkan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dan sosok yang dapat melakukannya hanyalah mereka, kultivator yang ada di rank 9. Tapi untuk kau hanya ada di rank 7. Apakah kau pikir kau dapat melakukannya? Tidak, ucap dari pria topeng ini. Dan untuk Pak Tua Menara dia pun kesal. Tapi Soul Jade yang kau berikan ini sudah retak dan seharusnya tidak ada kultivator rank 9 juga di tempat ini lagi. Ucap dari orang tua ini. Lantas orang macam apa yang bisa membuka segel ini jika syarat untuk dapat membukanya hanya ada di rank 9? Ucap dari Pak Tua Menara. Tapi di sini itu sosok bertopeng dia berujar, orang tua, apakah kau ingin tahu bagaimana cara membukanya? Ya. Apakah kau ingin menceritakannya kepadaku? Ucap dari Pak Tua Menara. Sebenarnya aku tahu jawabannya, tapi ya aku tidak mau mengatakannya kepada dirimu. Bukankah kau hebat dalam sebuah ramalan? Kenapa kau tidak memberikanku ramalan sesuatu lah? Ucap dari Pak Tua ini yang enggan untuk memberitahukan bagaimana caranya membuka segel yang bersama dengan Soul Jade ini. Tapi untuk Pak Tua Menara tentunya dia kesal ketika ternyata sosok yang ada di depan ini tidak mau memberitahukan bagaimana caranya membuka segel benda ini. Dasar kau. Tapi di sini Pak Tua Menara dengan kemampuan yang dia miliki, dia juga ingin melihat masa depan apa yang dimiliki oleh sosok yang ada di depannya itu, pria bertopeng itu. Dan ketika dia melihat sosok bertopeng itu di sini, Pak Tua Menara dia pun tersenyum. Ya, aku telah melihat akhir dari dirimu. Ucap dari Pak Tua Menara yang membuat pria bertopeng itu dia berujar, apa? Akhir dari hidupku. Kau hanya ingin menakut-nakutiku. Ucap dari pria bertopeng itu. Tapi di sini untuk Pak Tua Menara dia berujar, tidak, aku tahu akhir dari segalanya. Kau dipanggil sebagai Choi Hui, ya kan? Ucap dari Pak Tua Menara yang membuat pria bertopeng itu dia pun shock. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya Pak Tua ini dia hanya mengandalkan intel-intel yang dimiliki oleh Menara untuk mengetahui tentang latar belakangnya. Tapi untuk Master Menara dia berujar, terserah kau mau berpikir apa, terserahlah. Tapi aku tahu akhir dari dirimu. Ucap dari Pak Tua Menara. Karena memang Pak Tua Menara dia dapat melihat sedikit tentang surga, di mana dia tahu kalau orang tua sosok bertopeng yang ada di depannya itu dia bakal hancur ketika dia berhadapan dengan sosok Black Sword, pedang hitam. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini Pak Tua ini dia juga ternotis, tunggu, pedang hitam, bukankah itu adalah item yang dimiliki oleh orang itu juga? Apakah ini kebetulan? Pikir dari Pak Tua Menara, di mana dia juga berujar, aku dengar sebelumnya di salah satu pertemuan dari asosiasi Purple Moon, kalian telah dikalahkan oleh seseorang yang berasal dari rank kedua. Ya, Pak Tua, jangan katakan itu lagi. Ucap dari Pak Tua ini, sosok bertopeng yang tidak mau aib dari asosiasinya diumbar. Tapi di sini dia juga bingung bagaimana bisa sosok pria lemah dapat mengalahkan salah satu bawahan terkuatnya. Karena memang sejatinya bawahan yang aku miliki dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa kuat karena dia telah menyatukan esensi dari Spirit Phoenix. Tapi kenapa dia dapat dikalahkan oleh sosok yang lemah seperti itu? Pikir dari pria bertopeng itu. Tapi di sini
Untuk Pak Tua ini dia pun tahu kalau asosiasi Purple Moon mereka telah memiliki masalah dengan Lu Chogi. Dia pun meminta kepada asosiasi ini untuk mengurus Lu Chogi dan juga sektemu. Hei, kalian telah dihancurkan oleh sektemu dan apakah kalian tidak ingin melakukan sesuatu kepada mereka? Ucap dari Pak Tua ini. Tapi di sini Pak Tua bertopeng dia mengatakan cukup. Kau seharusnya tidak bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Ucap dari pria topeng itu. Padahal sebelumnya Pak Tua menara dia ingin membuat sekte mau berselisih dengan asosiasi Purple Moon secara langsung. Karena memang mereka juga telah bertemu satu sama lain dan mereka juga memiliki musuh yang sama. Dan Pak Tua ini ingin agar asosiasi Purple Moon menyerang sekte Mo. Tapi di sini sayangnya Pak Tua dari asosiasi Purple Moon tidak mau melakukannya dulu. Dan itu membuat Pak Tua menara dia pun tahu kalau dia tidak lagi perlu ada di tempat ini. Dan dia memutuskan untuk pergi dan dia bersiap untuk menggerakkan salah satu pilarnya lagi. Pionnya untuk segera menghancurkan sekte Mo. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.